Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Dahulu, sebelum segalanya ada, hanya Allah yang ada. Kemudian Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang tidak meninggal dunia hingga hari kiamat tiba. Dia bisa pergi kemana saja dia suka, dan malaikat juga dapat menyerupai manusia. Setelah itu Allah menciptakan langit. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, serta benda-benda langit lainnya. Kemudian Allah meletakkan semua itu di langit dan memerintahkan mereka agar tetap berputar. Allah juga membuat hukum agar benda-benda itu bergerak dalam keseimbangan dan tidak saling bertabrakan. Kemudian Allah menciptakan binatang yang ditempatkan di bumi. Kita tidak tahu berapa tepatnya jenis binatang yang ada. Namun, dahulu binatang-binatang itu berukuran sangat besar, yang sekarang kita menyebutnya sebagai dinosaurus. Setelah menciptakan binatang, Allah kemudian menciptakan jin. Bangsa jin diciptakan dari api. Dia dapat berubah bentuk menjadi apa saja yang dia inginkan. Sama halnya seperti manusia, jin juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ada yang beriman dan ada juga yang tidak beriman atau kafir. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Surat Ad-Dzariyat ayat 56. Setelah menciptakan alam dan seluruh isinya, Allah kemudian menciptakan Adam alaihissalam yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Tugasnya adalah mengurus bumi. Namun sebelum menciptakan Adam, Allah memberitahu kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat pun heran dan bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu memuji dan mengagungkanmu sebagai tanda syukur kepadamu." Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian." Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari bumi untuk membuat Adam. Lalu setelah Adam alaihissalam terbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Maka selesailah proses penciptaan Adam. Nabi Adam alaihissalam kemudian belajar ilmu pengetahuan dan nama-nama segala hal. Pada saat Allah bermaksud menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah, Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Para malaikat segera mematuhi perintah Allah tersebut. Mereka pun bersujud kepada Adam. Sebaliknya Iblis menolak perintah Allah. Dia tidak mau untuk bersujud kepada Adam. "Hai Iblis, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun menjawab, "Bukankah engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah? Aku tidak mau bersujud kepada Adam karena aku lebih mulia dari Adam," jawab Iblis dengan congkak. Jawaban Iblis membuat Allah murka. "Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk yang terusir, dan kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Pembangkangan Iblis adalah menyombongkan diri. Dia merasa lebih mulia daripada Adam.
Karena itulah Allah mengusirnya dari surga. Sementara itu, Adam alaihissalam hidup sendirian di surga dengan segala kenikmatannya. Namun Adam alaihissalam merasa kesepian. Kemudian Allah menciptakan ibu Hawa dan memerintahkannya tinggal bersama Nabi Adam alaihissalam. Allah juga memperbolehkan Nabi Adam dan ibu Hawa bersenang-senang di dalam surga. Namun ada satu larangan Allah, yaitu Adam dan Hawa dilarang mendekati, apalagi memakan buah khuldi dari pohon itu. Mendengar hal ini, iblis gembira. Dia mendapat akal untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Sejak iblis diusir Allah dari surga, dia selalu mencari-cari kesempatan untuk menggoda Adam alaihissalam. Larangan Allah itu merupakan jalan bagi iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam dan ibu Hawa. Iblis akan berusaha mempengaruhi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi tersebut. Iblis pun mengatakan, jika Adam dan Hawa mau memakan buah pohon itu, maka mereka akan kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Setelah berusaha keras, akhirnya usaha iblis pun membuahkan hasil. Suatu ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon tersebut. Allah menegur mereka, bukankah aku telah melarang kalian memakan pohon itu? Dan aku telah memberitahu kalian bahwa setan adalah musuh yang nyata buat kalian. Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa menyesal telah melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan mendurhakaimu dan menyalahi perintahmu. Maka ampunilah dan kasihanilah kami, sebab jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Surah Al-A'raf ayat 22-23. Allah pun kemudian menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Tetapi Allah menurunkan mereka ke bumi dan keluar dari surga. Di bumi inilah Adam dan Hawa memulai hidup yang baru. Tidak layaknya seperti di surga yang serba nikmat. Di bumi mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Nabi Adam alaihissalam sangat menyayangi istrinya, Ibu Hawa. Apalagi pada saat itu Ibu Hawa sedang hamil. Saat mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan di bumi, Nabi Adam dan Ibu Hawa terpisah. Nabi Adam berada di Hindustan, sedangkan Ibu Hawa berada di Jeddah. Mereka saling mencari dan terus mencari, hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka di Muzdalifah. Akhirnya mereka berdua hidup di dunia ini menurut petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dan Ibu Hawa memiliki anak kembar hingga 20 pasang. Jumlah anak mereka 40 orang, dan semuanya dilahirkan kembar dan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Demikian cerita. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.